Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitab Allah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa narasi dakwah dimanapun Anda berada, yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, kepada orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk mendatangi rumah-rumah Allah, datang ke masjid. Kemudian di masjid itu yatluna fiha kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yatadarasuna fima bainahum, kemudian kitab itu dikaji, dipelajari isinya, diambil hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala minimal akan menurunkan 4 keistimewaan kepada orang-orang yang datang ke masjid-masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ngaji. Yang pertama, Allah akan turunkan ketenangan hati kepada orang itu. Jadi rumusannya sebenarnya adalah orang itu kalau datang ke masjid untuk ngaji, itu hatinya menjadi tenang. Hadirin yang sebelum ini, sebelum Anda datang ke masjid ini, mungkin hati kita ini galau, susah, gelisah. Maka sebenarnya harusnya setelah jenengan rawuh ke masjid ini ngaji, maka hati yang susah tadi, hati yang gelisah tadi akan berubah menjadi tenang. Kalau sudah datang ke sini terus hatinya belum tenang, berarti mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Mungkin niatnya yang kurang pas. Datang ke masjid Al-Furqan ini tadi niatnya apa? Kalau niatan Anda ke sini untuk nyari sarapan,
kuwi ora tenang hati jenengan. Kalau kesini pengen nyari kopi karena mungkin di rumah tidak pernah dibuatkan kopi sama istri, atau istrinya mungkin sedang tidak di rumah, wah, karena ada orang itu kalau tidak ngopi sehari mumet, akhirnya ngendi ya sing enek kopi, oh Al Furqon gitu. Maka hatinya tidak akan tenang hadirin. Nah iki kopi nih wis metu iki. Saestu niku. Jadi sebenarnya rumusannya sambil menunggu teman-teman ini, sambil menunggu jamaah yang OTW. Rumusannya adalah orang yang datang ke tempat ngaji seperti ini hatinya akan menjadi tenang. Makanya akhirnya saking tenangnya terus akhirnya sampai ketiduran, okay? Jangan sampai. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa, Anda sedang dalam masalah, Anda sedang susah. Mbah apa susah jenenge wong urip niku kan mesti wonten masalah nggih. Masalah ekonomi kah? Masalah keluarga, masalah corona, nggih. Sakniki teng pundi-pundi kudu rapid test sakniki mboten namung dicubles tapi di ngoten niku nggih masalah juga. Sudah mau acara agenda kemana karena takut reaktif akhirnya wis lah gak usah nyanti-nyanti. Makanya alhamdulillah nggih. Akhir tahun menjelang tahun baru ini tidak ada kemaksiatan insyaallah, tidak ada kembang api, tempat wisata ditutup, alhamdulillah. Ini kudune kudu sregep yang masjid. Mungkin alasannya lek mamane tahun baru nyanti wong kok kudu renek nang masjid. Bodo wisata ngoten nggih. Sekarang tidak ada wisata. Ditutup. Jadi kita ini diperintahkan untuk banyak muhasabah, banyak merenung. Jadi momentum akhir tahun meskipun ini bukan akhir tahun yang kita akui nggih. Akhir tahun yang kita akui itu kan akhir tahunnya bulan Komariah atau tahun Komariah. Sementara tahun Miladiyah, tahun Masehi ini adalah ini bukan tahunnya orang Islam sebenarnya. Ini adalah tahunnya orang non Muslim. Ya, makanya kita ini hari raya Idul Fitrinya kan berubah terus waktunya Bapak Ibu. Masak, nggih. Semakin hari semakin masak, nanti mungkin di bulan bisa di bulan Januari, bisa Desember, gitu terus. Karena kita tidak menggunakan kalender apa? Masehi sebenarnya. Kecuali yang PNS ya, tanggal 1 gajian ya. Nah, lek sing penjahit saya kira tidak pakai kalender Masehi ya. Baik. Makanya kemudian salah satu agama itu memperingati hari rayanya, hari besarnya kan tetap ya stabil di bulan tertentu, tanggal tertentu gitu. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sedang dalam masalah sebenarnya mencari obat hatinya itu ya di ngaji seperti ini. Hati sedang gundah gulana, sedang susah, jenengan coba datang ke tempat ngaji, mendengarkan kajian, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Niki kan sing rawuh ngaji niki tiang-tiang soleh sedoyo. Gak mungkin lek gak soleh gelem ngaji ngoten lho. Walaupun sebenarnya garapan ngaji itu adalah orang yang belum soleh Pak. Cuman yang datang yang soleh-soleh tok ini. Ya kapan waktu gitu ngaji khusus orang yang belum soleh ngoten. Cuman ya tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin ada trik-trik khusus mendatangkan, mohon maaf, orang yang belum mau sholat, orang yang biasanya berjudi, orang yang biasanya mabuk, terus khusus ada komunitas khusus ngaji gitu. Nah, jenengan ki pun tiang saya, niki sampun saya nomor dereng saya. Jenengan saya nomor saya Pak. Alhamdulillah. Lah ya saya kok saya ngaji kan. Nah, salah satunya adalah mencari ketenangan hati. Yang kedua, Allah akan turunkan kepadanya rahmat. Allah akan liputi untuk dia rahmat. Orang yang ngaji itu orang yang menuntut ilmu agama di masjid. Ingat loh ya, di masjid, bukan di mana-mana, di masjid. Jadi ngajinya yang masjid. Hadisnya itu fi buyutillah kok, di rumah-rumah Allah. Maka Allah akan liputi kepadanya rahmat. Rahmat itu artinya ampunan Bapak Ibu. Ada yang mengatakan rahmat niku ampunan. Makanya orang yang ngaji seperti ini dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Awake dhewe hadir ke sini ini dosa-dosa kita, dosa kecil tapi dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar itu bisa hilang dengan tobat. Mungkin di masa lalu pernah berbuat dosa besar, pernah minum minuman keras, naudzubillah. Itu tidak selesai dengan ngaji begini.
Ora kok bar ngaji ngene terus dosane tau mendem biyen di ngapura mboten. Nggih. Jenengan rawuh ngaos ngene iki sing digosok sing disetep dening Allah niku dosa-dosa cilik. Tau nglirik rondo ngoten niku dihapus. Disetep niku, Pak. Nggih. Kemudian ada yang mengartikan rahmat itu adalah welas asih Allah. Welas asih. Jadi dengan kita datang ngaji seperti ini hadirin, Allah niku tambah welas asih dumateng kula lan panjenengan. Ingat tuh ya, kami pernah sampaikan wonten forum ini kalau tidak salah. Allah niku maha adil. Allah itu maha adil. Tetapi rahmatnya Allah, welas asih Allah ini lebih luas daripada keadilannya Allah, Bapak Ibu. Hadirin pemirsa. Allah niku maha adil saestu. Dadi sapa sing tumindak dosa neraka, sapa sing tumindak amal kesainan diparingi pahala swarga. Niku adil namanya. Dan Allah tidak mendolimi walaupun itu sebesar biji sawi, biji darah, sebesar atom tidak akan pernah mendolimi manusia. Gak ono ceritane enek wong jero ngono renek, Pak. Lah awake dhewe kan sosok dadi, momene dadi aparat ngono ki, engko sosok lek dulure engko bablas. Jadi polisi lalu lintas mamane ketok koncone ngono, bablas. Ketok ustate. Saya itu sering banget ya Allah. Kalau buka masker kalau oke, monggo bablas. Sakjane nggih mboten sekeco ngoten niku. Tapi yo kon bablas yo manut mawon kula. Jadi Allah tidak akan zalim, tidak pernah kong kali kong. Sapa sing tumindak amal kesainan ya diparingi reward pahala. Sinten sing tumindak amal sayyi'ah maksiat yo dingai dosa neraka. Ngoten Allah niku. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang yang berbuat kebaikan ya dicatat, orang yang berbuat keburukan nggih dicatat dan ada balasannya hadirin. Itu namanya apa? Adil. Adil niku nggih ngoten niku. Tetapi di balik keadilan Allah atau di samping keadilan Allah itu Allah punya sifat rahmat. Punya sifat apa? Rahmat. Rahmat niku welas asih. Jadi Allah niku adil, tapi Allah nggih welas asih. Dan ternyata wasiat rahmati kullasyai. Rahmatnya Allah lebih luas daripada adilnya Allah. Allah niku adil tapi Allah nggih welas. Dan mana yang lebih dahulu? Ternyata welas asih Allah ini lebih dulu daripada adilnya Allah. Jadi wonten Pak, tiyang tumindak maksiat 20 tahun, dadi apik sedina bareng ngono ninggal. Niku swarga. Lah lek cara mek Allah niku adil tok ngono ya neraka wong 20 tahun musuh sedina kathah pundi? Ya kathah sing 20 tahun, tapi Allah welas. Wonten Pak tiyang niku dia jauh dari tuntunan agamanya, ndak bisa ngaji, baca Quran itu loh ya Allah, baca Quran itu ndak bisa. Tapi melihat kajian Syama'il Nabi di Al-Furqan gitu terus Allah berikan hidayah, oleh hidayah terus pengen belajar ngaji, lagi arep budal neng goreng guru ngaji. Qadarullah sampai di tengah jalan kemudian kecelakaan, meninggal. Searep budal belajar ngaji pertama kali, insya Allah orang itu husnul khotimah dan surga, Pak. Normalnya jenengan sing bolak-balik ngaji ngeten iki. Tapi ngati-ngati loh, bolak-balik ngaji ini sok-sok enek penyakit liyane ngeten iki. Ada orang yang masih mau baik, ya Allah pokoknya niatku aku sok setu esuk kuwi arep nyang Al-Furqan arep melok ngaji Sama'il. Lagi niat ngoten. Qadarullah pagi-pagi ini tadi di jalan, qadarullah kecelakaan meninggal. Husnul khotimah. Niku welas asih. Allah niku ya Allah. Yes, aku welas asih nyang wong iki. Senajan rong melok ngaji, senajan ini masih mau berangkat untuk ngaji, tapi Allah welas asih surga, Pak. Allah welas asih. Allah akan liputi welas asih kepada kita dengan kita hadir di majelis ilmu seperti. Yang ketiga, kemudian Allah wahafat bihimul malaika. Jadi kita ini akan selalu disertai oleh malaikat kiramim baroroh, malaikat kebaikan, sehingga setiap langkah kaki kita ini akan insya Allah akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat. Makanya wong sing ngaji karo sing ora ngaji niku beda. Dadi pejabat sing sregep ngaji karo pejabat sing gak tau ngaji niku beda, Pak.
Pejabat sing gaene ngaji krungu adzan, tutup laptop, tutup buku, budal yang masjid. Tapi lek pejabat gak tahu ngaji krungu adzan, ya ora ngefek, Pak. Dadi aparat penegak hukum, TNI, Polri sing sregep ngaji, ya mesti beda karo aparat penegak umum sing gak tahu ngaji, Pak. Contohnya ya rasa adoh takmir Masjid Al Furqon. Luar biasa. Ya beda panggah berbeda. Tani sing sregep ngaji panggah beda karo tani sing gak tahu ngaji. Tani sing sregep ngaji niku ya kerja-kerja tapi wayah salat ya salat. Tapi lek tani gak tahu ngaji, krungu adzan bareng tok ora krungu adzan. Pedagang yang rajin ngaji akan berbeda pedagang yang dengan yang ndak rajin ngaji. Pedagang sing gak sregep ngaji niku ngapusi wong niku beda. Biasa. Ngapusi wong, ya ngurangi timbangan. Glithok niku lho. Tapi kalau pedagang itu sregep ngaji, dia tahu halal haram, dia akan sampaikan apa ada. Lek apik ya diomong nabi, lek diomong elek. Dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kemudian adanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk membimbing seseorang untuk berbuat baik. Ini adalah salah satunya adalah melalui wasilah kajian seperti ini. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa dzakarahullahu fiman indah, maka Allah akan sebut-sebut di langit dan di bumi. Neng langit di hadapan malaikat ini disebut-sebut oleh Allah. Niki Pak, niki nyun sewu. Satunggal mbok setunggal jenenge sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing ngantuk karo sing melek niku ya panggah disebut. Apa nih sing melek ngoten iki. Tapi sing ngantuk ya disebut nih iki fulan iki ya ngaji tapi karo merem. Nah, tapi mereme duka lek mereme Nabi Muhammad niku hatinya tetap terjaga tapi walaupun penglihatannya terpejam. Okay. Jadi kalau Rasulullah itu bedanya tidurnya dengan kita itu kalau penglihatan beliau tertutup merem tapi hati beliau terjaga karena beliau menerima wahyu ketika tidur. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian Syama'il, kitab syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah sampai ke pertemuan ke-18 hadirin. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dan nanti pertemuan ini sampai part-part yang selanjutnya, dan muka-muka nanti kita bisa menyelesaikan Syama'il Nabi ini dengan husnul khotimah. Baik. Pemirsa Narasi Dakwah dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita ke judul nomor 18. Kalau yang kemarin judul nomor 17 itu tentang imamah, tentang surban Nabi, dan banyak sekali hikmah-hikmah pelajaran yang kita ambil dari judul surban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ke judul nomor 18. Qala al-muallif Syekh At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati beliau. Bab nomor 18, babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pagi ini adalah bab yang menceritakan tentang sifat izar. Izar itu artinya sarung. Sarung, Pak. Jenengan yang pakai sarung ini berarti sedang sunah Rasul. Karena Anda memakai izar. Rasul pakai izar. Tapi ingat nih, nyon sewu, maksudnya sunnah di sini karena kita mencintai apa yang dipakai oleh Rasulullah. Kita mencintai segala apa yang ada pada Rasulullah. Ini masuk ke dalam nilai sunnah. Okay? Jadi izar itu adalah yang diterangkan di sini, ma yulafu bihi juz'ul badanil asfal. Jadi izar itu sesuatu yang dilipat, yang dipakai di bagian bawah. Jadi dilipat, Pak. Kalau nggak dilipat jelasnya blok. Jenengan sarungan itu jenengan lipat toh nggih? Lek mboten jenengan lipat, ya ora sarungan jenenge. Kemulan niku, Pak. Jadi sesuatu yang dilipat, ya, yang dipakai di bagian bawah. Niku namanya apa? Izar, sarung. Mungkin sekarang bisa dirubah bahasanya pakai bahasa izar. Bu, umi izar kundi. Kalau Pak seneng pemean kalau izarmu. Itu latihan bahasa Arab. Jadi kami juga sering sampaikan ke anak-anak pondok itu. Jadi kalau kalian pengen bisa cepat bahasa Arab, pakailah bahasa Arab itu semampu kalian.
kosakata yang kalian ketahui gunakan. Contoh saya itu ana, sendal ya sendal, isone saya karo sendal ya berarti naklun sendal ana, berarti sendal saya, ngoten Pak. Jadi walaupun salah itu sebenarnya. Jadi memakai kosakata sepotong-sepotong ini bisa mempercepat kita untuk bisa berbahasa Arab. Seperti sarung ini bahasa Arabnya Pak? Masya Allah. Nanti dipraktekkan mi izarku yang reget kabeh uban izar. Ya, kebetulan istrinya juga ikut ngaji sama. Oh iya Bi, siap. Sarung diambil. Jadi ada bahasa izar, cuman kalau izarnya Nabi, sarungnya Nabi tidak seperti sarung jenengan motifnya Pak. Jenengan kan ada yang gambar apa kuwi? Gambar bunga-bunga, kotak-kotak. Gadan kula niki Samarinda. Maaf menyebut merek kula nggih. Jadi seperti itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya itu adalah sesuatu yang dilipat dipakai di bagian bawah, menutupi aurat yang bawah, itu namanya izar, kata Syekh Abdul Razak. Warida, ada yang disebut dengan rida. Rida itu adalah mayudha'u alal katifaini, sesuatu yang disampirno, dipakai di bagian pundak, wa yughatta bihi juz'ul badanil a'la. Jadi kalau rida itu untuk menutupi baju yang atas. Mungkin Bapak Ibu untuk lebih enaknya bayangkan kain ihram nggih. Kain ihram. Kain ihram itu yang paling bawah, yang bawah itu dilipat itu namanya izar, sedangkan yang disampirno niku namanya apa? Rida. Cuman kalau ridanya yang dipakai Rasulullah tidak seperti ihram. Ya, ridanya Rasulullah SAW itu ya seperti baju begitu, tapi itu merupakan potongan kain. Ya, sementara yang bagian bawah adalah izar. Wa hadzal libas kana maujudan fi zamanin Nabi, dan pakaian ini rida dan izar ini kana maujudan sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan membaca banyak hadis nanti setelah ini tentang masalah izar dan rida. Tetapi hadirin perlu diketahui, lam yungqal anhu hadisun wahid, tidak ada satupun hadis yang sahih maupun yang dhaif yang menceritakan tentang keutamaan izar. Jadi ternyata tidak ada keutamaan sarung. Jadi Rasulullah itu pakai sarung, pakai izar, tetapi tidak ada hadis yang menceritakan tentang keutamaan memakai izar dalam artian keutamaan khusus. Makanya kemudian kata Syekh Abdul Razak, tidak benar kalau memakai sarung, memakai itu lebih mulia, lebih utama daripada memakai selain sarung. Jadi bapak-bapak yang pagi ini pakai celana Pak, ada? Jangan berkecil hati. Duh, siki gak koyok Nabi ki mboten. Jadi yang hari ini pakai celana itu nilainya sama dengan yang pakai sarung izar. Mungkin jenengan setelah ini mau langsung ke tempat tugas atau ke tempat kerja, atau mau langsung jogging, lek nggawe sarung kan sarungnya wedilek nyeblok. Makanya pakai celana Pak Ustadz langsung keliling alun-alun nanti 10 kali. Nah yang pakai sarung-sarung ini kan karena praktis dan efisien ya Pak. Akhirnya langsung saut pakai sarung. Nah, jadi sama. Maka yang pakai sarung jangan sinis melihat yang pakai celana. Jan belas gak sunah wakmu. Nyapa celanan ini? Nah, jangan seperti itu, karena sekali lagi kata Syekh Abdul Razak bahwasanya tidak ada keutamaan, maksudnya tidak ada kelebihan, tidak ada sesuatu yang menjadikan lebih antara yang pakai sarung dengan yang pakai celana. Kalau Anda pakai sarung karena ingin mengikuti seperti Rasulullah, bagus. Tapi kalau Anda pakai celana karena memang sarungnya reget kabeh rong diumbah nggih mboten napa? Mboten napa-napa. Ngoten maksudipun. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis nomor 119. Yang memiliki buku bisa dibuka hadis nomor 119. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ya. Berkata muallif Imam At-Tirmidzi ya, di dalam bukunya Syama'ilun Nabi ini, haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Ismail bin Ibrahim
Ya, menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, kemudian dia berkata menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim. Qala dia berkata haddatsana menceritakan kepada kami Ayub an Humaid bin Hilal dari Humaid bin Hilal an Abi Burdah dari Abi Burdah. Qala akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan. Satu ketika kata Abi Burdah, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya sambil mengeluarkan kisaan mulabbatan wa izaron ghalidon, sambil membawa nopo niku kain yang bertambal, dalam artian ini atas Pak, rida, membawa rida kain yang tebal bertambal, wa izaron ghalidon, dan sarung ya yang tebal. Jadi satu ketika Sayyidatuna Aisyah kata Abi Burdah keluar rumah sambil menunjukkan kepada para sahabat dua buah kain, yang satu kain atasan, yang kedua kain bawahan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada para sahabat, Qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Para sahabat, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dengan memakai dua kain ini. Bapak Ibu, pada saat itu Sayyidah Aisyah membawa dua buah kain sambil mengatakan kepada para sahabat, ketika Rasulullah meninggal, beliau sedang memakai kain ini. Loh kok Sayyidah Aisyah pirsa kalau Rasulullah pakai kain itu? Karena Rasulullah wafat sedo di pangkuan Sayyidah Aisyah. Nanti kita terangkan. Oke Bapak Ibu, Rasulullah SAW meninggal dengan memakai dua buah kain, kain izar dan kain rida. Kalau di sini dikatakan sebagai kisak. Kisak itu kain yang sebelah atas, kemudian ada izar, itu adalah kain sebelah bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kami membawa kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kami akan sedikit bercerita tentang bagaimana kematian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu hadirin pemirsa, meninggal dengan dua buah kain, yaitu kisak dan izar. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk tambahan pengetahuan kita bahwa di dalam buku Al-Rahiq Al-Makhtum ini ada sebuah judul yang menuliskan tentang detik-detik perpisahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadirin, Rasulullah SAW itu memang wafat itu setelah dakwah Islam ini sempurna, Pak. Jadi Rasulullah itu wafat ketika dakwah Islam ini sudah menjadi sempurna. Ya. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW meninggalkan alam dunia ini menghadap kepada Allah ketika memang syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah ini, yaitu yang disampaikan dalam surat Al-Maidah itu loh, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Sehingga tidak perlu lagi ada ayat-ayat yang turun yang berkenaan dengan muamalah maupun akidah. Ya. Karena setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi ayat yang turun. Kok setelah Rasulullah wafat ada ayat yang turun, berarti ini jelas ayat palsu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiq ini beliau mengatakan Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya di bulan Ramadan ini beliau beriktikaf selama 20 hari, Bapak Ibu. 20 hari Rasulullah iktikaf. Biasanya Rasulullah itu kalau bulan puasa selama hidup beliau, setelah ada syariat puasa, Rasulullah ini iktikafnya biasanya cuma 10 hari. Jadi Rasulullah niku kalau sudah masuk 20, masuk ke 21 itu mengencangkan ikat pinggang, meninggalkan keluarga. Rasulullah niku pokoknya masuk 20, masuk 21 sadda mi'zarohu,
Dadi sabuke niku dikencengno. Nggih. Lek awake dhewe kan sabuke malah kakean lek buka. Rasul itu malam 21 wis mengencangkan idza dakhala asrul awakhir, masuk ke 10 hari terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, wasadda mi'zarahu. Sarunge niki luwih dikencenge malih, Pak. Nggih, dikencenge lah. Wataraka ahlahu, beliau membangunkan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya di malam-malam Ramadan. Wataraka ahlahu, meninggalkan keluarganya selama 10 hari sampai hari raya. Nah kalau kita ini kan malah kebalikannya Bapak Ibu. Jadi menjelang 10 akhir malah bingung golek chat. Sembuh bingung, sing ibu-ibu bingung golek ketan arep nape. Gawe madu mongso. Nah ini kebalik ini, sing dodolan tambah sregep lek dodolan tambah iki, dagangane tambahnya apa? Nggih ngejar bodo tuku klambi anyar. Nggih Pak Sugir. Oh, ngoten Pak Ustaz, 10 hari terakhir tutup niki bakso kula. Malah buka. Kira-kira lek dek corona iki ya tutup banggan. Biasanya orang kita ini menjelang hari raya iki tambah ngebut lek nyambut gawe, Pak. Nyambut gawe ini tambah semangat, padahal Rasulullah 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya, bangun di malam-malam harinya, meninggalkan keluarganya 10 hari persis. Tetapi Rasulullah menjelang wafat di tahun terakhir beliau, Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal, sama dengan lahirnya beliau tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya sama Pak. Sama, Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal. Ramadannya itu sudah, memang Rasulullah ini sudah diberi wahyu oleh Allah, dikasih tanda-tanda firasat bahwa beliau akan wafat. Makanya di Ramadan terakhirnya ini Rasulullah SAW iktikaf selama 20 hari. Dan ini satu-satunya, artinya apa? Sebelumnya cuma 10, tetapi di iktikafnya yang terakhir di Ramadan beliau yang terakhir sallallahu alaihi wasallam, iktikafnya berapa hari? 20 hari. Bahkan hadirin, ketika haji wada Ramadan, kemudian bareng ono Syawal, bareng ono apa? Dzul kok tadi saya kok Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Bareng ngoten apa? Wah, bahaya iki. Jenengan dereng hafal nggih bulan-bulan Islam. Aduh. Bahaya ini. Ibu-ibu sampun hafal napa dereng, Bu? Padahal, Bu, seorang muslim muslimah itu sangat bahkan wajib menghafal bulan-bulan Islam itu. Kenapa? Ngeten Bu, Bapak Ibu yang kaya, yang Anda wajib zakat, maka hitungan zakatnya jenengan kalau memang dibayar setahun sekali itu adalah dengan hitungan kalender Komariah, bukan Januari Februari. Jadi bukan begini, jenengan hari ini dapat warisan 1 miliar. Amin. Alah amin piye Pak Ustadz, yang sepuh kula malah utangnya 1 miliar kok. Utangnya sing 1 miliar, warisannya 1 miliar. Nggih, ya sapa ngerti to Pak? Nggih. Amin nggih. 1 miliar Pak. Maka saat itu jenengan sudah menjadi muzaki, orang yang wajib zakat. Cuma dalam hitungannya zakat jenengan niku tahun depan. Jadi tidak sakal kemudian zakat mboten, tapi setahun depan, karena zakat itu syaratnya adalah haul. Haul itu 1 tahun, berarti jenengan tahun depan zakate 1 miliar niku 2,5% dari 1. Ustadz, ternyata tahun ngarep karek 2 juta ya Pak Ustadz. Lho ki apa? Damel nukoni lemah ya Pak Ustadz. Lek nukoni lemah kapan? Wau dalu. Yang apa? Gen mboten zakat. Ini khilah, ini tercela, ini hadirin, tidak boleh begitu. 1 miliar ternyata diinvestasikan malih dadi 50 miliar, berarti hitungan zakatnya bukan dari 1 miliar tapi 50 miliar, 2,5% dari 50. Tapi lek niki tiangnya gemi Pak, jadi 1 miliar ini dikek ning sor bantal dilus-lus bendina nggih Pak, tunggoni. Jadi tahun ngarep iki mangga utuh 1 miliar, maka zakatnya 2,5% dari 1 miliar, 2,5% dari 1 miliar tahun depan. Nah ngitungnya bagaimana? Jenengan dulu dapat dum-duman warisan 1 miliar niki tanggal pinten bulan opo? Anu Pak Ustadz, tanggal 1 bulannya bulan Rabiul Awal.
Berarti jenengan mengeluarkan zakat tahun depan di tanggal 1 bulan Rabiul Awal atau di tanggal 2. Tanggal 1 karena sudah sampai 1. Bukan hitungannya Pak Ustadz, saya dapat warisan tanggal 25 Desember. Baru bayar ini tahun ngarep tanggal 25. Oh enggak Pak, es kesuwen. Karena tanggalan Hijriah ini lebih cepat daripada tanggalan Masehi. Ibu-ibu yang sedang dalam masa iddah, Ibu, kalau suami meninggal, masa iddah Ibu berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Jadi ibu yang masih yang masih haid, yang masih subur, yang masih bisa keluar darah haid, suami meninggal, maka masa iddah panjenengan 4 bulan 10 hari. Dan ini juga berlaku untuk yang sudah monopos juga. 4 bulan apa? 10 hari. Artinya dalam masa 4 bulan 10 hari itu jenengan tidak boleh menikah, tidak boleh dilamar orang, tidak boleh. Suamimu meninggal kapan? Sebulan yang lalu. Tak lamar yo, iyalah. Nggak boleh. Harus mengatakan, iki sing lamar barang yo dosa. Wis ngerti sik sesasi kuburane rong garing kok tak lamar yo. Lha nyang apa Pak kesusu? Setelah didisi uang. Masen sampean iki masalah rondo ayu terus sugih. Kalau bapak-bapak wedi enek rondo ayu, solihah pisan. Enek rondo cantik, solehah, kaya. Nggih. Piye? Kurang apa neh jale? Rondo ayu sugih, seneng ngaji, solehah. Bapak-bapak lek khawatir kedisian orang, nggih Pak, nggih. Khawatir, Ustaz, niki mangke lek di overlap kalih tiang bahaya kula niki mangke. Maka boleh dengan menggunakan sindiran. Napa? Dadi mamane bareng ngaji ngeten niki karo sarapan nggih, rada nyedhek rono. Udah biasanya jenengan wonten riko ngoten kok. Oleh apa? Wayahe kan dare wonten riki lho kok iso mepet-mepet rono. Ah, kebetulan rondone rada mambengi wadem. Ayo sing dudo-dudo, ayo prakteknya ya. Mambengi wadem. Itu namanya takrid atau nyin. Nggak boleh langsung teko nyanggone ngomah. Nyun sewu yu, sampean tak lamar yo. Nah, itu dosa, Pak. Nggak boleh. Dosa itu. Nah, tapi kalau sudah lewat 4 bulan 10 hari boleh membawa teman, membawa siapa, anak putrane diajak sambil menunjukkan kalau anak saya tuh memperbolehkan saya menikah lagi, datang ke rumahnya, nyun sewu, yes basa-basi bareng ngono ujung-ujungnya intine ngelamar. Berapa? 4 bulan 10. Hitungannya bukan menggunakan kalender Masehi. Suamiku meninggal 25 Desember, berarti aku menikah lagi 25 Januari, 25 Februari, 25 Maret, 25 April, berarti tanggal Mei tanggal 5. Enggak. Hitungannya adalah meninggal suamiku bulan Rabiul Awal tanggal 1. Berarti hitungannya 1 Rabiul Tsani, 1 Jumadal Ula, 1 Jumadas Tsaniyah, 1 Berjumadas Tsaniyah niku napa, Pak? Aduh. Kamu nggak diunjuk kopi nih, kena jok kemeng. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Berarti Anda boleh menikah di tanggal 10 Rajab karena 4 bulan 10 hari. Penting bisa hafal kalender Hijriah niku penting banget, Bu. Ibu-ibu niki nggih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam keadaan seperti ini. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan tanda-tanda. Makanya Bapak Ibu jenengan kalau ada orang yang mau meninggal itu biasanya ada tanda firasat, tanda-tanda. Nggih, kok malah api? Wong ki gene ra salat yang masjid kok malah gelem yang masjid ki tanda-tanda. Tahu gelem ngaji kok malah sregep ngaji kayak ngarep dhewe pisan. Tanda-tanda ya. Tapi itu tanda husnul khotimah. Kok enak wong apik terus bangun maaf sebelum meninggalnya terus menjadi tidak baik, itu tanda suul khotimah. Gampang mau niteni wong sing suul khotimah harus sing husnul khotimah niku gampang.
Lek wong suul khotimah niku wong apik terus malah elek, utawa wong elek tambah elek niku suul khotimah. Husnul khotimah niku wong apik tambah apik husnul khotimah, wong ndak apik terus malah apik berarti husnul khotimah. Masya Allah. Rasulullah mengatakan bisa jadi tahun depan kita tidak akan ketemu lagi. Sudah mengatakan begitu ini. Makanya kemudian Rasulullah SAW setelah itu turunlah surat An-Nasr. Surat An-Nasr niku bunyinya bagaimana? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah haji wada ini turunlah surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini artinya surat kemenangan. Wes tambah meyakinkan bahwa hal itu adalah perpisahan dan isyarat bahwa kepergian Rasulullah sudah semakin apa? Dekat. Jadi kok enek imam kok bolak-balik maca surat An-Nasr niku imamnya meh ninggal niku. Baik, Rasulullah apa sakit Pak Ustadz ketika mau? Iya, Rasulullah sakit. Bukan kok sehat ujuk-ujuk meninggal yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Rasulullah sakit, Pak. Rasulullah niku gerah saat derenge sedo niku. Permulaan sakit Rasulullah itu di tanggal 28 Safar, kata Syekh Sofiur Rahman. Jadi Rasulullah niku mulai gerah, mulai merasa sakit tanggal 28 Safar. Sedane bulan Rabiul Awal. Safar niku lek teng Rabiul Awal kurang pinten wulan? Bar Safar bulan apa? Aduh, napa bar Safar bulan? Mulut Pak Ustadz. Mulut niku Rabiul Awal. Lha ngopo kok malah dadi mulut? Masalah gaene lek Rabiul Awal niku nggawa takir mulut. Mulut niku artinya maulid, artinya kelahiran Rasulullah. Jadi bar Safar niku mulut. Maulid dalam artian bar Safar niku Rabiul. Rasulullah mulai gerah, mulai sakit tanggal berapa tadi? 28. Akhir bulan Safar. Berarti kira-kira berapa hari Rasulullah gerah? Tayyib. Jenengan hitung piyambak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat. Jadi tanggal 28 atau 29 itu ada ikhtilaf. Rasulullah datang menghadiri penguburan jenazah. Nah ini Bapak Ibu, para pemirsa, ini pelajaran untuk kita. Sing jenenge takziah niku mboten namung datang menyolatkan terus pulang. Yang namanya takziah itu datang menyolatkan, mengiringi ke kubur. Nanti pahalanya 2 kirot. Tapi lek mek salat tok terus kondur 1 kirot. Jenengan uang 1 juta dengan 1 miliar pilih mana? Halo. 1 miliar kali 1 juta pilih pundi, Bu? Bu, emas kalung 50 gram karo emas kalung setengah gram jenengan pilih pundi, Bu? Bukan Pak, 50 gram lho Pak. 50 gram. Maka takziah itu kalau kita datang sampai nyolat nih, sampai ke pemakaman, menyaksikan bagaimana jenazah itu dikubur, maka kita akan dapat kirotan. Pahala besar Pak, pahala besar. Nah Rasulullah waktu itu ikut mengikuti jenazah ke Baqi. Baqi itu berapa meter dari rumah Rasulullah? Nggih celak nggih Pak. Nyanti ngono kae. Kirinya, ke kiri loncat sedikit sampailah di makam Baqi. Kiri apa kanan? Kiri ya? Kirinya rumah Rasul. Jadi Rasulullah SAW waktu sudah mulai gerah, sudah mulai sakit itu, pada saat itu mengiring jenazah hadirin, menghadiri jenazah seorang sahabat yang dikubur di Baqi. Ketika beliau pulang dari kuburan, dari kubur Baqi itu, di tengah perjalanan beliau merasa pusing Pak. Pusing. Jadi Rasul iso pusing. Bisa buktinya Rasul pusing ini. Cuman nggih ngapunten, Rasul itu sakit hanya sebelum wafat itu. Jadi Rasul niku mboten kados kula lan panjenengan, gremis gebres-gebres. Nggih, kena angin masuk angin. Ngaji bareng dikemane kipas angin mulih niku langsung masuk angin. Nyapa Pak, Mas ngaji kipase biyanter ya.
Kita ini kadang-kadang sering sakit karena mungkin imun daya tahan tubuh. Rasul enggak begitu. Rasul itu sehat, Pak. Ketika menjelang wafat saja beliau gerah. Dan ternyata kemarin kita sampaikan nggih, walaupun ini hadisnya kata Ustadz Adi Hidayat hadis yang palsu atau maaf hadis yang dhaif. Satu ketika Rasulullah SAW, tapi kita ambil hikmahnya. Rasulullah SAW ini diberi hadiah oleh Kaisar Mukaukis, Raja Mesir, Pak. Di antara hadiah-hadiah itu adalah seorang dokter. Jadi hadiah semua barang-barang termasuk budak yang kemudian budak Mariatul Qibtiyah itu yang termasuk diambil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, suruh bawa pulang ini hadiah-hadiah semua ini. Hadiah-hadiah saya terima, maaf, hadiah saya terima termasuk budak, tapi satu yang bawa pulang, dokternya kon go mulih. Gak penting dokter. Jadi dokternya suruh bawa pulang. Sampai di Mesir ini utusan ini melaporkan kepada raja, raja, hadiah panjenengan sudah kami serahkan. Nah, ini menandakan bahwa boleh menerima hadiah dari non muslim. Ya, biasanya usum ngeten iki kan, sing duwe tonggo-tonggo merayakan hari raya kan banyak memberi. Boleh Pak, Anda terima sebagai wujud hablum minanas. Tetapi walaupun kita tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang itu, karena itu sudah masuk ranah keyakinan. Tapi lek pomo enek tetangga datang ke rumah ngasih hadiah, tidak apa-apa diterima. Rasulullah pun menerima hadiah dari Mukaukis. Waktu itu belum Islam dia. Mukaukis itu bukan orang Islam. Ngasih hadiah karena ngefan kepada Nabi, kasih hadiah macam-macam. Ada budak, ada emas, ada kuda. Termasuk salah satunya dokter tak wakofne untuk menjadi dokter pribadinya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Saya terima hadiah, tapi dokter bawa pulang. Kenapa? Karena kami kaum yang tidak pernah sakit. Kami tidak sakit, bahkan kami jarang sakit kata Rasulullah. Ditanya, akhirnya rajanya penasaran. Oh apa sih? Dokter ki padahal kuliah larang. Iki biayanya paling gede. Nanya kok malah ditolak. Padahal wong saiki penginin golek kenalan dokter kayak berobatnya terus gratis. Gitu Pak, kenal dokter kan berobatnya gratis. Masya Allah. Akhirnya suruh kembali lagi itu utusan. Coba tanya kepada Nabi Muhammad, apa yang menjadikan dia mengembalikan dokter yang aku berikan? Kata Raja Mukaukis. Datang kembali itu utusan. Muhammad, ada apa? Aku suruh balik lagi, suruh tanya kepada sampean, yang ngopo dokternya kok mbok balik nih? Apa kata Rasulullah? Nahnu kaumun, kami ini kaumun yang tidak sakit. La na'kul illa idza ji'na wa idza ji'na falam nasba wa idza akalna falam nasba. Kata Rasulullah SAW, kami ini kaum yang tidak akan makan sebelum merasa lapar, dan apabila kami makan tidak sampai merasa. Itu ternyata kunci hidup sehatnya Rasulullah. Walaupun kata beberapa ulama ini hadis yang tidak sahih, tapi kita ambil. Tapi bener ya Bapak ya, orang itu kalau kebanyakan makan niku satu perutnya akan ada. Orang itu kalau perutnya besar, lenggah itu gampang sesek Pak. Itu karo sing perutnya ngelempet atas kula ngeten iki, atas jenengan niki rata-rata sing rawuh kuru-kuru ya Pak. Ahli tirakat sedaya niki jenengan. Masya Allah. Di sini sumber penyakit itu, di sini itu. Karena wi'ausah itu. Lambung itu tempatnya penyakit itu. Makanya yang perutnya agak sudah mulai mengembang itu harus segera muhasabah. Pompong akhir tahun. Apa ya Allah, manganku kakean ya Allah. Muhasabah. Nah, jadi Rasulullah itu tidak makan sebelum merasa lapar, dan kalau makan tidak sampai. Monggo silahkan dipraktekkan. Mas Yogi kata beberapa ulama hadisnya dhaif. Baik. Pada saat pulang dari kubur itu, dari penguburan seorang sahabat itu, Rasulullah merasa pusing dan kepalanya panas, Bapak Ibu. Panas. Tapi bukan kena Covid loh nggih. Niki memang sakit beliau ini. Kepalanya panas. Yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian panas itu merambat ke sekujur tubuh. Sampai sahabat yang berada di dekat Nabi itu, Bapak Ibu hadirin, sahabat yang di dekat Nabi itu merasa bahwa terasa panasnya itu, ya. Jadi saking panasnya suhu tubuh Nabi ini, sampai yang di sekitarnya itu merasakan panasnya itu, Bapak Ibu. Bayangkan berarti panasnya berapa derajat itu? Ngeten iki nggih jenengan lenggah kok sampingnya panas.
Kalau cuman 38, 39 kan tidak sampai terasa toh. Ini sampai coro Jawane itu sampai kesentor panas ini. Ya Allah, kesetrum sampai nyetrum saking panasnya beliau. Dan Nabi SAW masih sholat bersama para sahabat dengan keadaan sakit selama 11 hari. Jadi mulai dari sakit beliau yang pertama setelah dari baki itu, beliau masih berusaha sholat jamaah dengan para sahabat selama berapa hari? Padahal dalam keadaan gerah. Lah iki pilek ngene ra budal. Ya lek iki saiki ra oleh mangko lek pilek nggih. Pilek watuk jangan ke masjid. Tapi waktu itu Rasulullah dalam keadaan sakit masih sholat bersama para sahabat. Karena sahabat tidak mau sholat kalau tidak diimami oleh Nabi, Pak. Tidak mau sholat kalau tidak diimami oleh Nabi, sahabat itu. Pokoknya Nabi. Ya. Makanya pada saat sholat khauf, pada saat sholat khauf itu semuanya sholat bersama Nabi. Nabi ini ngimami beberapa peleton pasukan. Karena memang tidak boleh sholat kalau ketika Rasulullah masih ada, tidak boleh bermakmum kepada selain Rasulullah di tempat yang ada Rasulullah SAW, kecuali di tempat yang jauh. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya persingkat, minggu terakhir menjelang Rasulullah wafat, Bapak Ibu, penyakit Rasulullah semakin berat sehingga beliau bertanya kepada istri-istri beliau. Istri Nabi ada berapa? Nah, jenengan beliau buku ini, Pak. Beli buku Ar-Rahiq Al-Makhtum. Di dalam buku ini diterangkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW itu ada 13. Banyak. Ada berapa? 13. Istri Rasulullah SAW itu ada 13. Tetapi yang sing menangi Nabi ketika beliau wafat itu ada 9. Yeah. Tetapi hebatnya Nabi Muhammad niku menikah yang pertama dengan janda namanya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Itu beliau tidak poligami, setia menjadi suami Sayyidatuna Khadijah sampai beliau wafat hadirin. Masya Allah. Padahal waktu itu Sayyidatuna Khadijah umurnya sudah 40 tahun, Rasulullah masih selawe tahun. Makanya ada sekarang itu umat Nabi yang menikah dengan janda tua karena ingin mengikuti ingat waktu itu Rasul belum jadi Nabi, wong seumur pinten 25, Nabi jadi Rasul umur 40, jadi bukan sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya apa? Menikahi janda umur 40 tahun. Oh, Rasul waktu itu belum jadi Nabi. Nah, di minggu terakhir Rasulullah wafat, sebelum wafat sakitnya Nabi semakin berat. Beliau bertanya kepada istri-istrinya, di mana giliranku? Ngoten niku lho lek punya istri lebih dari satu. Bu, kalau punya istri lebih dari satu kita kok giliraku neng ndi? Tapi lek mek dua kan insyaallah mboten telesut nggih Bu nggih. Dadi lek mek loro engko wis dieling-eling nggone bojo tuwek engko 3 dina, nggone sing nom petang dina. Nah ndak. Tapi lek istrinya sampai 9, beliau selalu menanyakan, giliranku di mana? Giliranku di mana? Besok. Nah, para istri Nabi ini memang luar biasa, solehah banget. Memang kalau tidak solehah gak jadi istri Nabi, solehah. Nah, para istri Nabi pun memahami maksud ini, sehingga beliau diizinkan untuk berada pada tempat yang beliau kehendaki. Jadi intinya Rasulullah itu menanyakan, giliranku neng dia sesuk. Niku para istri Nabi itu paham kalau sebenarnya Rasul ingin berdiam di tempat yang beliau sukai. Di manakah gerangan? Di rumahnya Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, istri muda. Bukan apa-apa, karena memang Allah sudah menjadi skenario Allah, nanti Rasulullah wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Makanya Rasulullah mengatakan, nikahilah wanita yang wadud. Hei umatku, nikahilah wanita-wanita yang walud. Walud niku gampang punya anak, anaknya banyak. Makanya bapak sebelum menikah dulu kan sudah di screening. Besok anaknya piro kira-kira. Walud itu yang gampang punya anak. Dilihat saudaranya ada berapa. Oh, anak tunggal Pak. Waduh, kalau anak tunggal ini bahaya. Tapi juga tidak selamanya anak tunggal kemudian sulit punya anak. Ternyata banyak anak tunggal yang anaknya juga budul banyak.
Banyak. Karena mungkin bapak ibunya dulu KB, Pak. Jadi mek siji anake. Nah, yang kedua wadud. Wadud itu adalah wanita yang besar cintanya. Siapa itu? Perawan. Nikahlah dengan perawan. Bapak-bapak kalau menikah ada dua pilihan, janda dan perawan, jenengan pilih janda apa perawan? Wadud itu artinya sek perawan. Rasa cintanya besar. Karena kalau janda ini maaf. Kadang-kadang cintanya sudah terbagi dengan suami pertama. Suami pertama ini suami ideal, ganteng, gede dhuwur, sugih, atletis, perutnya rangkap 6 itu. Wis pokoknya ketemu suami kedua, aduh, tukang turu, ra gelem nyambut gawe. Akhirnya apa? Sampeyan kira kaya suamiku yang pertama. Wes, sudah lah ngoten, Pak. Bagaimana rasanya? Makanya saya pesan ya kepada para janda dan para duda yang menikah untuk kedua, ketiga kalinya, jangan pernah sebut-sebut pasangan yang dulu di depan istri yang sekarang atau di depan suami yang sekarang. Loro hati. Makanya ada seorang sahabat itu karena saking besarnya rasa cemburu tidak pernah mau menikahi janda. Yang apa? Kalau aku menikah dengan janda, aku cemburu kalau nanti istriku nanti menyebut suaminya yang terdahulu. Sampai beliau itu menikah, kemudian ada yang dicerai, tidak ada satupun sahabat yang berani menikahi jandanya itu. Kenapa? Wedi lek digorok, Pak. Nah, kita terangkan waktu podcast itu ya kalau tidak salah. Ada seorang sahabat itu memang besar sekali rasa cemburunya, besar sekali. Jadi rasa cemburunya saking besarnya itu tidak menikah kecuali dengan perawan, dan jandanya pun tidak ada yang berani untuk menikahi. Baik. Lek enek ya saeneke nggih. Janda solihah tidak apa-apa. Insyaallah nggih. Ustadz, saya menikahi janda itu karena ingin menolong, Pak Ustadz. Mulia Bapak Ibu. Menolong anak-anaknya ini tidak ada yang ragati, Pak Ustadz. Saya tolong, alhamdulillah. Itu juga janda itu saya tolong juga, Pak. Kasihan itu bekerja sendirian saya tolong. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Baik. Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah diizinkan untuk tinggal di mana? Di Siti Aisyah, di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sehingga beliau menghabiskan minggu-minggu terakhir atau pekan terakhirnya kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Sayyidatuna Aisyah. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha nunggui Rasulullah sambil selalu membacakan muawwidzat. Waktu itu Rasulullah sedang dalam kondisi sakit. Sakitnya semakin parah. Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah, di samping Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau tidak pernah putus-putus membacakan al-muawwidzat. Al-muawwidzat niku surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah. Jadi nunggoni orang sakit itu bukan malah ditinggal update statusan, tapi nunggu orang sakit itu yang baik dibacakan Al-Quran, terutama muawwidzat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir ayat. Jadi nunggoni orang sakit itu bacakan Al-Quran. Kalau capek setel ngaji murotal, tapi jangan dekat-dekat dengan yang sakit. Rada-ado setel nih. Kami dulu ketika nunggoni bapak yang sakit, yang gerah waktu sebelum sedo itu, ya kami setelkan terus murotal, karena yo ngaji tapi yo jenenge ngaji 24 jam kan yo kesel tuh, Pak. Kesel, nanti kita setelkan. Tek. Disetelkan. Itu lebih tenang, Pak. Coba bapak-bapak kalau sakit, dalam keadaan sakit parah, denger dangdut sama denger Quran, tenang mana? Tapi ya enek loh wong lara arep meninggal iku setelno Romai Rama ya. Ngono ya enek. Sing luwih parane setelno campur sari. Ngono ya enek, Pak. Ya Allah. Menjelang akhir hayat itu, ayo sing apik-apik setelne Quran. Ya Allah.
Sebenarnya tidak ada surat-surat khusus yang dibacakan. Silakan. Kalau kita melihat kepada Sayyidatuna Aisyah, surat apa yang dibaca? Malah penak toh Pak. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb. Isone nggih namung niku Pak. Wis kuwi bolan-baleni terus. Nek niku kan penapal mboten sah buka Quran nggih. Bacakan terus seperti yang dibaca oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau setelah membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ketika sedang nunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi masaniyaddur wa anta arhamur rahimin, untuk orang yang sakit. Bisa juga membaca doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi'ata syafila syifa'ila syufa'uka sifa'an la yughadiru saqaman wala aman, boleh. La ba'sa tauhur, boleh. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, boleh. Artinya doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian setelah membaca itu, beliau mengusapkan tangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusapno. Ibu-ibu atau bapak yang menunggu pasangannya yang sedang sakit, bacakan itu, kemudian usapkan ke tubuh orang yang sakit itu. Corona Pak Ustadz, ya lek corona gak oleh endang-endang. Maksud saya yang nunggoni itu loh, usapkan. Itu insya Allah akan menjadi peringan dari rasa sakit yang diderita oleh si sakit itu. Oke? Kita jadi tahu bagaimana sunnah Nabi. Kita jadi tahu bagaimana caranya nunggoni orang sakit. Bacakan Al-Quran, terutama muawwidat. 5 hari sebelum Rasulullah wafat, hari Rabu. 5 hari sebelum Rasulullah wafat, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Meninggalnya hari Senin, hari Rabu. Demam menyerang seluruh tubuh. Demam Pak. Loh, Rasulullah kok iso demam? Iya, Rasulullah itu bashar. Rasulullah manusia bisa demam. Rasulullah itu manusia bisa demam. Lah kok awake dhewe kok arep demam datang golek jimat. Piye carane gen iso demam? Anak-anak muda sekarang pengen jadi apa-apa, golek ilmu kebal. Apakah Rasulullah kebal? Ndak kebal. Rasulullah itu perang Uhud niku berdarah, giginya yang mulia sallallahu alaihi wasallam rompal. Godres darah. Lah kok bocah saiki pengen kebal? Apa-apaan ini? Besok lek magang apa-apa dijotos, gen sing jotos ceklek tangane Pak Ustaz. Aduh, ndak bisa Pak seperti itu. Rasul SAW mengajarkan kita alami. Berproses seperti itu. Ndak perlu pakai apa itu namanya ilmu-ilmu hitam dan sebagainya, ilmu kebal dan sebagainya. Nah, 5 hari sebelum Rasulullah wafat, demam tinggi menyerang seluruh tubuh Rasul. Sehingga sakitnya semakin parah dan Rasulullah pun pingsan Bapak Ibu. Saking sakitnya, saking panasnya Rasulullah sampai, bayangkan Rasul pingsan Bapak Ibu. Rasul pingsan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sadar Bapak Ibu, ketika Rasulullah sadar, beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, siramkanlah kepadaku 7 air gayung. Aku gerujukan, siram ke tubuhku ini dengan 7 air gayung. Kenapa Bapak Ibu? Karena saking panas sekali. Sehingga setelah disiram dengan air gayung ini, Rasulullah kembali menjadi agak sehat dan bisa keluar menemui para sahabat dan menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Piantun niku lek badhe sedo, ini biasanya gampang nuturi wong. Gampang nuturi, gampang ngelingne wong. Dan orang yang akan meninggal itu ketika berwasiat dia tidak akan bohong, Pak. Iki lho, bedane wong sehat karo wong sudah akan meninggal itu. Kalau orang mau meninggal itu nopo sing didhawuhne niku insyaallah jujur, tidak ngapusi. Karena ndak mungkin orang mau meninggal sek sempat. Kok enak wong arep sedo kok sek sempat hapus-hapus. Berniki luar biasa. Kok enek wasiat niku mesti insyaallah tidak akan ngapusi karena dia sudah melihat sesuatu, sudah melihat malaikat maut. Nah, dia menyampaikan waktu 5 hari Bapak Ibu menjelang wafat itu beliau minta disiram air. Aku gerujukan air. Nyapa? Aku pengen keluar menemui sahabat-sahabatku. Ada sesuatu yang penting yang aku sampaikan kepada para sahabatku. Kata Rasulullah SAW. Ayo disiram. Disiram pakai air. Sembuh dalam artian sehat
sementara menemui para sahabat di Masjid Nabawi. Ingat, rumahnya Nabi itu karek buka geber ngoten pun masjid, Pak. Masjid langsungan. Datang menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maaf, saya sampaikan ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat di hadapan orang-orang, di hadapan para sahabat, laknatullah alal yahud wan nasara. Laknat Allah di atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah mereka. Jadi bukan masalah apa-apa, terlaknatnya bukan karena beda yang, karena mereka menjadikan kuburan nabi sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Salatnya neng kuburan. Ustadz lek umpama kuburan terus burine masjid terus sampingnya kuburan. Ya, itu kan bukan masuk ke dalam mungkin orang dulu itu kenapa kok biasanya damel kuburan yang kulon masjid nggih Bapak nggih. Karena mungkin ben Rasulullah itu kan kalau wafat, kalau sholat itu kan selalu membayangkan di belakang beliau ada kematian. Jadi wong ki arep yang masjid gen ngliwati kuburan gen kelingan mati, ngoten lho Pak. Lek kuburane rada adoh, ora tau roh kuburan. Nah, ini tidak ada, sebenarnya tidak ada tuntunan dan sebagainya. Yang penting mungkin orang Jawa itu kearifan lokalnya just dicedekne masjid gen selalu ingat mati. Masya Allah. Rasulullah mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat sembahyang. Tidak boleh, Pak. Sembahyang di mana? Ya di tempat sembahyang, di masjid. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menawarkan dirinya. Nah, pada saat itulah terjadi kisah yang sangat-sangat mengharukan, hadirin. Sahabatku, hari ini aku sampaikan kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, kata Rasulullah SAW, 5 hari sebelum beliau wafat. Siapa yang dulu ketika aku masih sehat pernah aku pukul punggungnya, maka Rasulullah katakan, ini punggungku, kata Rasulullah SAW. Ayo silahkan, tuntutlah balas. Nabi sebelum wafat mengatakan kepada para sahabat, siapa yang dulu pernah aku pukul punggungnya, nih sekarang tuntutlah balas kepadaku, pukul punggungku, daripada nanti aku di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban dan ada di antara kalian yang gak terima menuntut balas di hadapan Allah. Ini punggungku sekarang, pukul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Rasulullah pernah mukul punggungnya orang apa enggak? Itu pun karena boten sengo waktu mau memukul, artinya memasukkan hewan tunggangannya, tidak sengaja kena pukul orang. Tidak sengaja. Akhirnya orang yang kena pukul itu langsung kulo. Dulu waktu Anda memukul hewan Anda kena saya. Di mana? Di sini. Terus kulo badhe nuntut balas. Pah, Umar wis kerot-kerot, wis kudu nyabut pedang. Lah Sayyidina Umar iku putih-putih kan beto pedang. Enek macam-macam ngoten mawon Umar niku. Setan mon mlayu kok cethuk nak Sayyidina Umar niku, Pak. Masyaallah, iki piye karepe wong iki? Rasulullah sedang dalam keadaan sakit, panas tinggi. Kulo lah memang jenengan nawarnya kayak kulo. Akhirnya sini maju-maju, kata Rasulullah. Maju, Pak. Rasulullah membuka bajunya, pukul. Oh, sahabat niku pun emosi. Emosi tenan. Kata jangan emosi. Ini sedang menuntut hak. Hanya aja emosi sampean. Iki harap menuntut haknya. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukannya memukul, tapi sahabat itu malah memeluk Rasulullah SAW. Tangisan haru. Kami memang sengaja Rasulullah, supaya kami bisa memeluk engkau wahai Rasulullah SAW. Lek mboten ngaten kula mboten saged ngrangkul jenengan. Masyaallah. Niki mangke wonten nggih. Bapak Ibu sinten sing pernah kula pukul? Saya. Ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang pernah aku hutangi, ayo maju. Ada seorang sahabat yang
Rasul, Anda punya hutang 3 apa Pak? 3 dirham. Akhirnya ya tagih yang Fadl bin Abbas. Karena Fadl bin Abbas ini adalah bendaharanya Nabi, Pak. Ya, Fadl, bayar. Siapa yang pernah aku hina harga dirinya, ayo saiki maju, hina aku. Sebelum nanti engkau menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmah pelajaran dari ini? Dosanya nggone Allah niku, Pak. Kalau kita tobat, istighfar sing kathah, getun, Allah akan hapus dosa itu. Allah akan tutup dosa itu. Tapi urusan hak manusia itu tidak semudah itu. Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau akan wafat sampai mengatakan, siapa yang pernah aku pukul punggungnya, siapa yang pernah aku hutangi dia, siapa yang pernah aku hina kehormatannya, sekarang majulah tuntut balas kepadaku, pompong aku seurip. Lah engko aku wis mati, aku gak iso njaluk ngapura yang sampean. Monggo. Siapa yang punya urusan dengan orang? Siapa yang punya punya sangkutan dengan orang? Selesaikan Bapak Ibu. Selesaikan. Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau turun dari mimbar untuk sholat zuhur. Kemudian duduk di atas mimbar. Ngulangi lagi Bapak Ibu. Siapa yang diutang? Mengulangi lagi. Itu tadi kemudian dibayarkan oleh Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang detik-detik kematian Rasulullah tidak akan selesai sampai jam 7:30. Oleh karena itu, insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana kemudian kisah kematian Rasulullah SAW yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kita lanjutkan juga bagaimana hadis-hadis yang ada pada kitab Syama'ilun Nabi. Tapi yang jelas hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup kajian pada kesempatan pagi hari ini, Rasulullah SAW ternyata sebelum wafatnya juga sakit. Rasulullah SAW sebelum wafatnya menyelesaikan urusan-urusannya dengan sesama manusia. Hutangnya, beliau pernah memukul, beliau pernah menghina, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebenarnya Rasulullah terbebas dari itu semuanya. Rasulullah minta diikhlaskan dan minta dimaafkan. Oleh karena itu hadirin, muhasabah kita di akhir tahun ini 2020 ini. Beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru Masehi 2021. Terlepas apakah itu tahunnya orang Islam atau tidak Islam, tapi yang jelas memang secara umur kita sudah nambah. Nggih napa mboten? Ya, yang umurnya 36 tahun baru ini bisa jadi menjadi 37 dan sebagainya. Oleh karena itu kita muhasabah. Yang pertama, adakah orang yang pernah saya zalimi? Adakah orang yang pernah saya sakiti? Adakah orang yang pernah saya rampas hak-haknya? Adakah orang yang pernah saya sakiti hatinya? Minta maaflah. Minta maaflah. Karena urusan manusia dengan manusia ini tidak akan selesai dengan istighfar kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, nanti di hari kiamat ada orang yang disebut sebagai muflis. Muflis itu orang yang menghadap kepada Allah dengan banyak amal pahala, salate wakeh, posone niku mboten namung Senin Kemis, mboten namung Ramadan, poso Daud, poso Ayamul Bait dilakoni, infak niku Pak. Infak kemplung munyar niku mboten namung, bahkan ra sedeng niku kemplung niku infake. Wis mang nglebokne Pak Ustaz, nanti saya nyetui panitia lagi. Karena katanya NDO mau beli mobil nih, uangnya masih dapat 30% ini Pak Ustaz. Kula cukupane Pak Ustaz. Masya Allah. Oke infake Pak. Tetapi kemudian di hari kiamat nol, hilang amale, pahalanya habis sama sekali. Kenapa? Karena ternyata orang itu meskipun amalnya banyak, dulu di dunia syatamahadha, dia suka mencela, mencaci, ngelokne wong, maido wong. Hati-hati nggih. Orang yang suka mencela, maaf, meskipun dia anggap itu baik. Jenengan ke masjid, kok ada orang yang ndak ke masjid, malah neng gone cakruk dolanan gaple. Ahli neraka. Itu kan mencela namanya. Belum tentu dia ahli neraka, belum tentu dia nanti masuk neraka. Bisa jadi dia nanti di akhir hayatnya tobat terus masuk. Hati-hati dengan lisan. Orang yang suka mencela, orang yang suka menyakiti hati orang lain dengan lisannya, syatam. Syatam itu mencaci maki. Wa qadhafa, suka nuduh-nuduh, suka gosip,
suka desas-desus menuduh orang. Wa akala malahada, suka makan harta orang lain. Hartanya orang dimakan, haknya orang, hak anak yatim, haknya orang miskin dimakan. Diserai amanah sebagai bendahara, dintet. Diserai anak yatim dengan kekayaan, diambil hartanya. Diserai amanah menjadi lembaga amil, diambil hartanya. Dia korupsi, hati-hati. Masios ibadah sregep, sholatnya sregep, muflis nol. Muflis Bapak Ibu. Oleh karena itu dengan ngaji seperti ini sebenarnya bukan hanya hablum minallahnya yang menjadi baik, tapi hubungan sesama manusia, terutama dengan orang tua nggih, orang tua. Nauzubillahi min dzalik, ada anak yang sampai berselisih, bertikai dengan orang tuanya. Wal iyadzubillah. Siapa yang hari ini bersengketa dengan orang tuanya, datang kepada orang tua, minta maaf, minta diridhoi, minta diikhlaskan. Karena ingat, seorang anak itu usahanya nyambut gaene hidupnya keluarganya mungkin tidak akan bahagia kalau tanpa ridhonya orang tua. Orang tua niku malati betul. Orang tua itu bertuah betul hadirin. Oleh karena itu kalau orang tua masih hidup, datang ke rumah orang tua, minta keridhaan orang tua. Orang tua masih hidup, jauh Pak Ustadz, sempatkan waktu Anda untuk datang mengunjungi orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz jauh ya, enggak apa-apa. Gaji kula mboten mangke mboten berarti blas lek sampai ndak apa-apa. Bakti Anda kepada orang tua Anda itu adalah kunci Anda untuk masuk surga. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita setengah menyampaikan bagaimana kisah menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Tadi berapa hari tadi? 5 hari. 4 harinya bagaimana? 3 harinya bagaimana? 2 harinya bagaimana? 1 harinya bagaimana? Wafatnya Rasulullah SAW bagaimana? Insya Allah kita nanti sampaikan di pertemuan yang datang dengan izin Allah ya, dengan waktu yang mungkin tidak begitu lama. Terus kemudian kita lanjutkan dengan kitab Syama'il. Dan yang Bapak Ibu yang penting, semoga Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita. Lek ngaji ngeten iki kan ade malah kenal kalih Nabi awake dhewe. Oh ternyata Nabi Muhammad yo gerah barang. Nggih. Bagaimana proses menjelang kematian Rasulullah? Syukur-syukur lek awake dhewe besok sebelum meninggal bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan suasana yang sangat-sangat bersahaja, tenang, kita bisa ngaji pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan, kami mohon doa kepada seluruh Bapak Ibu, seluruh pemirsa yang ada di rumah. Minta doa. Yang pertama, mari kita doakan semoga Allah segera mengangkat wabah virus corona ini Bapak Ibu. Ini semakin ketat lagi, semakin ketat lagi. Kita berdoa semoga Allah angkat ini virus, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, rutinitas kita dengan sebaik-baiknya. Bisa bekerja lagi, karena banyak di musim pandemi ini sing dodolan ya malah omsetnya menurun, bahkan ada yang tutup. Ada banyak sekali, banyak para pekerja bangunan karena memang proyeknya macet akhirnya tidak bekerja lagi. Kita berdoa semoga Allah mengangkat virus ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita doa untuk kesehatan kita semuanya. Insya Allah dengan ngaji begini Allah juga lebih menguatkan imun kita, karena hatinya tenang. Bukan berarti terus lek nang masjid renek corona mboten, tapi insya Allah ya, dengan ikhtiar kita dan doa kita Allah menjauhkan virus corona dari masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga minta doa untuk panitia, untuk seluruh kru Narasi Dakwah. Semoga selalu diberikan istiqomah, diberikan istiqomah lahir dan batin. Karena teman-teman kru ini juga luar biasa, perjuangannya dakwahnya luar biasa. Ya, ketoke mek nyoteng lunggah-lungguh karo, tapi ini memang luar biasa, berat. Jadi kalau ngaji seperti ini gak enek syuting ngoten niku, ndak ada kamera begitu ya. Yang menyaksikan hanya panjenengan Pak. Ini yang 47 orang, 50 orang ini mungkin yang di rumah ini tidak bisa menyaksikan. Oleh karena itu kami mohon doa untuk seluruh kru Narasi Dakwah, semoga selalu diberikan sehat, rezeki yang lancar, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lek sampai enek sing pegatan kan susah kula Pak. Nyanti wae nyoteng, sik tukaran kabeh bojone kan susah kula. Nggih, semoga keluarganya sakinah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, seperti biasa kami selalu mengajak panjenengan untuk beramal kebaikan. Banyak sekali wujul khair kita, alhamdulillah kameranya sudah ada 3 ini. Alhamdulillah. Ini kamera kita semua Mas, bagus. Oh pinjem yang 1, oh iya Mas pinjem, tidak apa-apa. Terus kemudian kita juga pengadaan mobil itu, jadi mobil Narasi Dakwah sebelah selatan yang ada di parkiran itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah terkumpul ya GDP rong pantes saja nih.
Yang punya mobil itu ditakoni, piye di DP duit sakmene? Ya aja lah ngenteni rodok mendol titik. Berarti kan sik kempes ya nih. Nah, oleh karena itu monggo silahkan untuk karena insya Allah mobil ini akan kita gunakan untuk dakwah kita keluar kota dan sebagainya. Dan insya Allah setiap rupiah panjenengan yang Anda donasikan ini akan menjadi jariah bagi panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita kitab Syama'ilun Nabi, dan kita kombinasi dengan kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita bisa mengambil kemanfaatannya semoga insya Allah, dan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah untuk meniti jalan yang lurus dan pada akhirnya husnul khatimah. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Napa? Sarapan. Ngajine niku nggih penting, tapi luwih penting malih sarapan Pak Ustadz. Nggih insyaallah barokah, rawuh panjenengan barokah, di jalan barokah, di sini barokah. Yang memang tidak sempat sarapan bungkus mboten napa-napa. Mboten napa-napa panitia nggih. Masya Allah, bungkus mboten napa-napa, insya Allah barokah. Karena sarapan kita ini beda dengan sarapan di rumah. Niki luwih barokah niki. Sing masak ya barokah, yang donasi juga barokah, yang makan ini juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah selesai, dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang datang dengan izin Allah. Kita doakan sekali lagi semoga Bapak Ibu sehat walafiat, rezekinya barokah, lancar fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini ada pengumuman dari Pak Takmir, mohon untuk sabar sejenak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.